Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia mendengarkan channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Adapun yang menjadi nats epistel kita tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema khotbah kita hari ini adalah aku telah melihat Allah. Perumpamaan tentang hakim yang tidak takut akan Allah dan janda yang gigih dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, tujuan dari khotbah ini adalah menyadarkan setiap pendengar, setiap kita semua tentang pentingnya ketekunan dalam doa. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah melihat dan mendengar doa umatnya. Yang ketiga, mengajak jemaat, mengajak kita semua di dalam iman, bukan menyerah kepada keadaan. Saudara-saudara, pernahkah Anda berada dalam titik di mana merasa doa, permintaan Anda kepada Tuhan seperti membentur langit-langit dan jatuh kembali? Mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berdoa untuk hal yang sama, tetapi tampaknya Tuhan diam. Saudara-saudara, ada seorang wanita yang sudah tua yang pernah berkata begini, "Saya tidak hanya berdoa, saya berteriak, bahkan saya memohon, tetapi mengapa Tuhan belum menjawab doa-doa saya?" Tapi suatu hari ketika jawabannya datang, ia berkata dengan air mata, "Aku telah melihat Allah, bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman, saat ia bertindak tepat waktu." Hari ini kita akan belajar dari seorang janda miskin yang tidak punya siapa-siapa kecuali dia punya Tuhan, dan itu cukup baginya. Mari kita lihat penjelasan ayat-ayat dari khotbah kita ini tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat yang pertama itu merupakan tujuan
perumpamaan ini. Yesus langsung menyatakan maksud perumpamaan ini agar murid-muridnya selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Ini bukan hanya ajakan berdoa, tapi berkenan kepada ketekunan. Ada orang berdoa, tapi sesungguhnya ia tidak tekun. Ia tidak berdoa dengan ketekunan, tapi ia gampang berputus asa. Mungkin dia merasa Tuhan terlalu lama untuk mengabulkan doa-doanya. Tapi hari ini kita diajak agar kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Saudara-saudara, yang ayat yang kedua sampai ketiga itu tokoh hakim dan janda itu. Hakim itu tidak takut kepada Allah, bahkan tidak takut kepada siapapun. Sosok yang egois, tidak adil, tidak punya hati begitu. Terus ada seorang janda yang menyimbolkan ketekunan, menyimbolkan orang yang lemah, yang tidak berdaya dan tidak punya pembela, tapi dia tidak menyerah. Saudara-saudara, berikutnya kita melihat di ayat 4 sampai ayat yang kelima respon hakim itu. Meskipun hakim itu tidak takut Allah, dia akhirnya menyerah karena kegigihan si janda itu. Bukan karena kasih, tetapi karena tidak tahan dengan permintaannya. Saudara-saudara, berikutnya ayat 6 sampai ayat 8 yaitu aplikasi rohani. Yesus membandingkan Tuhan dengan hakim itu. Jika hakim yang jahat saja bisa mengabulkan karena kegigihan, terlebih lagi Allah yang adil, ia akan membela umatnya. Namun Yesus menutup pertanyaannya dengan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya Tuhan setia menjawab, tapi apakah kita setia menunggu dan percaya di dalam iman? Saudara-saudara, itulah keseluruhan isi khotbah kita hari ini. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, relevansinya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan jemaat Tuhan hari ini? Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita adalah teruslah berdoa sekalipun tidak langsung dijawab. Jangan jadikan jawaban sebagai ukuran kasih Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita menunggu untuk membentuk karakter dan iman kita. Saudara-saudara, jika hari ini engkau masih tetap bergumul dengan doa-doamu dan masih belum dijawab oleh Tuhan, maka ingatlah kegigihan si janda yang miskin ini. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Yang ia tahu adalah tempat dia meminta agar perkaranya dibela adalah hakim yang jahat itu. Tempat kita meminta adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kasih. Maka tetaplah berdoa, tetaplah setia, agar Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doamu. Yang kedua, iman menanti dengan percaya, bukan menyerah karena sunyi. Ketekunan bukan memaksa Tuhan, tapi menggantungkan diri sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara, bagaimana kita meyakini? Bagaimana kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan atas jawaban doa-doa kita? Bagaimana kita menanti dengan percaya, bukan menyerah kepada keadaan? Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yang ketiga, Allah melihat dan menjawab dengan caranya sendiri. Ketika kita tetap setia dalam doa, suatu saat kita bisa berkata, aku telah melihat Allah. Tentu melihat tidak dengan
mata jasmani, tetapi dengan mata iman. Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, ketika Tuhan mengabulkan permintaan kita, di sanalah kita melihat pertolongan Tuhan. Di sanalah kita melihat Tuhan yang senantiasa setia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami menyampaikan sebuah ilustrasi dengan judul Doa Ibu Agustin. Kisah nyata dari Santa Agustinus, saudara-saudara. Agustin dulunya seorang pemberontak, pemabuk, dan hidup liar. Ibunya Monica berdoa selama lebih dari 17 tahun agar putranya bertobat. Bahkan saat banyak orang berkata tidak ada lagi harapan, tapi Monica tetap berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa untuk anaknya itu. Tahun demi tahun berlalu tanpa perubahan. Tetapi suatu hari Tuhan menjawab. Agustin bertobat menjadi seorang bapa gereja besar yang menulis karya-karya teologi yang masih bisa kita baca hingga sekarang. Monica bisa berkata, aku telah melihat Tuhan. Melalui air mata, melalui penantian panjang, akhirnya ia melihat buah dari doa-doanya. Butuh 17 tahun dengan setia ia berdoa untuk mengubahkan putra yang dia kasihi. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita? Bagaimana kita dengan setia telah meminta kepada Tuhan? Mungkin butuh proses, butuh waktu, tapi tetaplah setia meminta kepada Tuhan. Ketika kita terus berdoa, mungkin kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau masih bekerja. Meskipun aku tidak melihat, jangan menyerah. Walau pertolongan Tuhan belum terlihat. Karena saat kita meminta, Tuhan akan bertindak. Engkau akan bersaksi seperti janda itu. Aku telah melihat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk selalu setia meminta di dalam doa-doa kita setiap hari kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah melalui firman-Mu mengajari kami untuk selalu setia berdoa, memohon pertolongan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk setia. Bahkan Tuhanlah yang memberikan setiap doa-doa umat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.